Andai kata Allah bukakan satu hijab saja Allah bukakan, lalu Allah memperlihatkannya kepada gunung, bukan kepada manusia, kepada gunung yang lebih besar daripada manusia, lalu gunung tersebut akan hancur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin rasulil kiram, amma ba'd. Awal langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah Azza wa Jalla, dan salawat bertangkaikan dengan salam. Marilah sama-sama kita sanjung-sanjungkan atas baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat, ta'zim wal ikraman kepada al-mukarram al-marhum Abu Abi dan Abuya. Hormat, ta'zim wal ikraman kepada al-mukarram abadi. Hormat, ta'zim wal ikraman kepada seluruh dewan guru Dayah Asa As-Sunnah. Pada malam yang berbahagia ini, saya akan membawakan mau'izah hasanah yang berjudul nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan bagi kehadiratnya Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita semua sebuah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita sebuah rahmat yang sangat besar, sebuah karunia yang sangat besar, sebuah keagungan yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang mana apakah nikmat yang terbesar itu? Apakah karunia yang terbesar itu? Apakah rahmat yang terbesar itu? Bukanlah iman, bukan juga Islam, bukan juga salat, dan bukan juga agama, tetapi baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal yang namanya iman, yang namanya Islam, yang namanya takwa, yang namanya salat, yang namanya syariat. Karena berkat beliaulah kita bisa mengenal semuanya. Jikalau tiada beliau, maka alam semesta ini tak akan jadi. Wahabi berkata lagi, mana dalilnya? Laulaka ya Muhammad ma khalaqal aflaka. Jikalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Makanya kita harus bergembira di atas lahirnya baginda Nabi Muhammad. Kita harus mencintai beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka fabidzalika, maka dengan demikian, dengan karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bergembira di atas lahirnya Nabi besar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mati-matian memperjuangkan agama Islam. Beliau mati-matian memperjuangkan agama Islam hingga sampai kepada kita umat. Tetapi yang mengherankan, kita sebagai umat bukan mencintai beliau. Tetapi yang mengherankan, kita sebagai umat tidak mengenang dasar-dasarnya beliau. Itu yang sangat mengherankan. Bahkan kita sebagai umat mencintai artis-artis Korea yang bermateh, padahal mereka itu orang kafir.
Man salla alayya salatan, kata Nabi, siapa saja yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan kepadanya 10 kebaikan. Khutbat anhu aksara sayiat, Allah tutupi 10 silap dosa dan kesalahan. Wa rufi'at lahu darajat, dan Allah naikkan 10 tingkat darajat. Itu 1 kali saja. 1 kali saja bersalawat kepada Nabi, Allah naikkan derajat kita. Bayangkan ribuan kali, jutaan kali kita bersalawat kepada beliau, apa yang kita dapatkan. Tetapi kalau kita mencintai artis-artis Korea, apa yang kita dapatkan? Padahal mereka itu kafir, tak bersunat, tak mandi wajib, berzina kerjanya, ya kan? Ya, man tasyabaha minkum biqaumin fahuwa minhu. Ya, berarti kita sebagian daripada mereka. Kalau kita mencintai mereka, mau kalian? Janganlah rugi dilahirkan lagu untuk agama Islam. Kalau kita mencintai mereka, maka kita akan jadi sebagian daripadanya mereka. Makanya jangan mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau naik ke Bukit Sina. Lalu beliau berkata kepada Allah ataupun berdoa, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu ya Allah. Aku ingin melihat zatmu ya Allah. Aku ingin melihat wajahmu ya Allah. Itu yang dikatakan Nabi Allah Musa. Lalu apa kata Allah? Wahai Musa, engkau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku, wahai Musa. Engkau tidak akan sanggup untuk melihat wajahku, wahai Musa. Itu yang dikatakan oleh Allah. Karena di antara aku dan hamba-hambaku terdapat 70.000 penghalang. 70.000 penghalang antara kita dengan Allah Ta'ala. Al-Imam Ghazali, beliau menjelaskan dalam masalah ini, yang bahwa penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dan juga dari air, dan juga dari kegelapan. Lalu beliau berkata, dalam penghalang Allah ini terdapat suara air yang mengalir. Nah, yang mengalir habis itu yang bergerung. Lalu beliau menjelaskan, andai kata Allah memberikan kepada kita semua kuasa untuk mendengar, memberikan kepada kita semua kuasa untuk mendengar suara air tersebut, niscaya hati kita akan copot dengan sendirinya dari badan. Hati kita ini akan keluar dengan sendirinya dari badan, saking ketakutannya kita, saking dahsyatnya penghalang Allah. Lalu Al-Imam Ghazali beliau menjelaskan lagi, andai kata Allah bukakan satu hijab saja Allah bukakan, lalu Allah memperlihatkannya kepada gunung, bukan kepada manusia, kepada gunung yang lebih besar daripada manusia. Lalu gunung tersebut akan hancur dan akan runtuh hingga hari kiamat datang. Saking dahsyatnya penghalang Allah. Itu Allah bukakan cuma satu. Bayangkan Allah bukakan 70.000, bagaimana si gunung? Pasti tenggelamlah kan? Lalu Al-Imam Ghazali, lalu Allah berkata lagi, wahai Musa, ketahuilah yang bahwasanya 70.000 penghalang ini, 70.000 hijab ini tidak akan aku bukakan untuk siapapun. Untuk siapapun tidak akan Allah bukakan, termasuk Nabiullah Musa. Lalu Allah berkata, kecuali Muhammad dan umat-umatnya Muhammad. Itu yang dikatakan oleh Allah. Allah akan membukakan 70.000 hijab untuk kita. Untuk kita Allah bukakan. Mengapa? Dikarenakan kita memiliki nikmat yang sangat besar. Dikarenakan kita umatnya Nabi Muhammad, makanya kita Allah bukakan 70.000 hijab. Begitu mulia
mulianya kita. Begitu mulianya kita dikarenakan Nabi Muhammad. Begitu agungnya kita dikarenakan Nabi Muhammad. Kota Madinah dan kota Mekah mulia karena beliau. Aras. Hajar Aswad mulia dikarenakan beliau. Habis itu Burak mulia juga karena beliau. Kalian para wanita mulia juga karena beliau. Andai kata tidak ada beliau, bagaimana nasib kalian saat ini? Ya kan? Jadi dikarenakan oleh sebab itu, daripada kalian mencintai seorang artis Korea, lebih baik kalian mencintai seorang nabi yang mulia. Itu lebih baik. Karena kalau kita benar-benar mencintai beliau, kita pasti nanti akan bersolawat kepada beliau. Tidak ada contoh bersolawat ini. Kalau kita membukakan masalah bersolawat kepada beliau, itu sangat besar, sangat banyak faedah-faedah bersolawat. Makanya bersolawatlah kepada beliau. Lebih-lebih lagi kita seorang santri. Al-ilmu Allah la yu'ta lil 'asi ataupun la yu'ta lil 'asi. Ilmu ini cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Kalau di dalam hati kita ini masih ada maksiat, maka capek masuk ilmu, capek kita menghafal, tidak akan masuk. Tetapi bagaimana cara kita menghilangkan maksiat tersebut? Salah satunya dengan kita memperbanyak bersolawat kepada beliau. Jadi karena oleh sebab itu, marilah sama-sama kita bersolawat. Bersolawatlah. Dengan kita bersolawat, di hari akhir nanti kita bisa selamat. Di hari akhirat nanti, dengan kita benar-benar mencintai beliau, dengan kita bersolawat. Jadi kesimpulannya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Mengapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Patutlah kita bersyukur kepada beliau, bersyukur kepada Allah. Coba kalian pikirkan, bagaimana jikalau Allah menciptakan kalian semua bukan umatnya Nabi Muhammad? Bagaimana nasib kalian? Mulia kita hari ini karena Nabi Muhammad. Makanya kita patut bersyukur. Umat-umat terdahulu, di ketika mereka bertaubat kepada Allah, di ketika mereka bertaubat, mereka harus loncat dari gunung, itu Bani Israel. Tetapi kita umat Nabi Muhammad langsung diterima oleh Allah kalau kita bertaubat dengan sebenar-benarnya. Makanya perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga perlu memperbanyak bersolawat. Bukan sallallahu, sallallahu termasuk juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Kalau sallallahu ala Sayyidina Muhammad itu terlalu panjang. Nanti kalian tidak mau berselawat. Tapi kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kan? Kita mau berselawat. Pada hari akhir ada suatu ketika sebuah kelompok manusia di padang mahsyar, lewatlah kelompok Nabi Muhammad dengan kaum-kaumnya. Lalu umat tersebut berkata, kelompok manusia ini, mereka berkata, "Ya Rasulullah, tunggulah kami. Ya Rasulullah, tunggulah kami," kata mereka. Lalu Nabi Muhammad tidak menoleh kepada mereka. Di ketika mereka katakan, "Ya Rasulullah, aku ini umatmu," Rasul langsung melihat kepada mereka. Rasul langsung bergegas menemui mereka. Karena mengapa? Nabi ketakutan ada umat yang ketinggalan. Lalu mereka berkata, "Ya Rasul, aku ini umatmu." Lalu Rasulullah berkata, "Mana dalilnya? Mana bukti-buktinya?" Itu yang dikatakan oleh Rasul. Mereka semua memiliki hujah-hujahnya sendiri, memiliki dalil-dalil
jelas sendiri yang bahwa mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi berkata, memang betul semua itu kalian lakukan, tetapi kalian mengenalku hanya dengan lisan, bukan dengan batinku. Itu bukan dengan batinku. Itu yang dikatakan oleh Rasul. Mereka cuma mengenal Rasul dengan lisan, aku ini umatmu, tetapi dengan hati, dengan batin mereka tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya umat tersebut ditinggalkan oleh Rasul. Coba pada hari ini kita introspeksi diri. Apakah kita termasuk umat yang mengenal Rasul dengan lisan ataupun dengan hati ataupun dengan batin? Dan sepatutnya kita juga bersyukur seperti pembahasan tadi. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersyukur di atas apa yang Engkau tetapkan. Aku bersyukur karena Engkau telah menjadikan aku sebagian daripada umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, pertemukanlah aku dengan beliau. Ya Allah, sampaikanlah mahabbahmu, sampaikanlah kecintaanku kepada beliau. Itu baru dinamakan dengan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.